Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Wicahyono dengan nomor NIM 20502030111111060 dari kelas Sistem Informasi Manajemen CB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menyampaikan review terkait 2 film dokumenter mengenai Artificial Intelligence di Y Documentary. Pada saat ini, seluruh dunia sudah menggunakan AI di berbagai aktivitas manusia, dimulai dari aktivitas berbelanja sampai aktivitas perkantoran. Tidak menghiraukan fakta bahwa penerapan AI di setiap aktivitas dapat mempermudah pekerjaan manusia dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sebuah sistem komputer atau AI mengorganisasi sekumpulan data atau algoritma ke dalam bentuk hierarki, dimulai dari bentuk terkecil berupa bit sampai dengan bentuk terbesar yaitu database. Bahkan sistem atau AI ini dapat diibaratkan sebagai jaringan kerja saraf digital di otak manusia yang memiliki banyak sel neuron yang saling terhubung dan meneruskan data dari satu sel neuron ke sel neuron lainnya, sehingga menyerupai efek domino. Umumnya, untuk menjadi sebuah teknologi baru diperlukan banyak bahkan miliaran data untuk menghasilkan sebuah informasi. Salah satu contoh kasusnya yaitu robot dapat memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa diprogram oleh manusia. Hal ini tentunya di luar ekspektasi dari manusia pembuat robot tersebut. Penggabungan data dan program khusus sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah teknologi. Contoh kasusnya adalah Hugh Hare sebagai pencipta dari sekaligus pengguna tubuh bionik. Hugh Hare mengatakan bahwa setiap minggunya beliau akan mengupgrade teknologi tersebut agar lebih canggih dan dapat menangkap informasi secara dalam dan cepat untuk memutuskan aksi dari sensor motoriknya. Dan seiring waktu berkembang, teknologi dan AI semakin canggih dan terbaharui, sedangkan tubuh manusia semakin mengalami penurunan. Dahulunya jaringan telepon hanya menghubungkan komunikasi lewat suara dan jaringan komputer berbentuk data. Namun adanya deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi, jaringan telepon dan komputer dapat menjadi satu jaringan digital yang berbasis internet. Jaringan komunikasi menjadi lebih canggih, lebih portable, dan lebih murah dalam penggunaannya. Di samping keuntungan dari adanya jaringan komunikasi yang canggih, terdapat beberapa bahaya besar yang ditimbulkan. Bahaya tersebut seperti rentannya penyebaran informasi palsu, identitas dari penyebar informasi palsu tidak diketahui jelas, dan seluruh aktivitas yang diketahui oleh pengguna dapat diketahui oleh perusahaan. Perusahaan yang mengetahui dan menyimpan data dari seluruh aktivitas pengguna pada saat menggunakan suatu produk merupakan bisnis yang besar. Berbagai negara mulai memaksa perusahaan untuk mengambil langkah keamanan dan kontrol yang lebih serius dengan mengamanatkan perlindungan data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses yang tidak sah. Hal ini juga didukung oleh masyarakat untuk mengetahui regulasi dalam perusahaan secara jelas, khususnya perusahaan yang menyimpan data pribadi masyarakat. Regulasi juga dinilai dapat membatasi kegiatan perusahaan terkait data. Salah satu contoh kasusnya yaitu Pusat Pengendali Kota atau Smart City yang berada di Shenzhen, China. Dalam ruangan tersebut terdapat monitor besar yang menampilkan informasi data dan gambar dari seluruh kota secara real-time. Salah satunya adalah informasi jumlah rumah. Seluruh informasi dikompilasi dan dievaluasi oleh AI untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam pengawasan total. Namun kita tidak dapat menghiraukan fakta bahwa terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, yakni transparansi data secara total yang mendorong pengeksploitasian data. Oleh karena itu, penduduk negara Cina telah menyetujui regulasi tersebut. Selain regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap data berdasarkan prinsip transparansi, regulasi juga dibuat untuk menghindari adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu yang dapat berdampak pada pemecahan persatuan masyarakat. Pada zaman sekarang, hampir seluruh perusahaan sudah menggunakan sistem dalam mengelola kegiatan bisnisnya. Sistem perusahaan dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi perusahaan dalam membantu manajer membuat keputusan, serta dapat menentukan respon pelanggan terhadap produk. Contoh kasusnya adalah toko Amazon Go yang menerapkan sistem dan AI di dalam proses bisnisnya, dimulai dari pelanggan masuk ke toko Amazon Go sampai dengan pembayaran produk secara mandiri yang dibeli oleh pelanggan. Bahkan dalam kasus pembelian produk di toko Amazon Go melibatkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, toko Amazon Go
Toko Amazon Go berusaha untuk mengenal lebih dekat kepada pelanggan dengan cara membentuk akun pribadi di sebuah aplikasi khusus sebelum memasuki toko dan pada saat membeli produk. Perusahaan percaya bahwa dengan menggunakan metode behavioral targeting akan mengetahui perilaku konsumen. Sama halnya dengan kasus Amazon Go, di seluruh toko sudah dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk memantau aktivitas pelanggan dalam pembelian produk serta menilai mana produk yang diminati pelanggan dan mana yang tidak. Perusahaan juga menilai bahwa penggunaan AI di berbagai aktivitas manusia di beberapa perusahaan besar seperti Facebook dan Twitter menyusun algoritma didasarkan pada insentif platform, yaitu model ekonomi dan keterlibatan. Kedua hal ini menjadi prioritas utama karena semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin banyak pula peluang perusahaan untuk menampilkan iklan dan mempelajari perilaku masyarakat, sehingga semakin canggih pula penargetannya dalam iklan. Salah satu media branding atau e-commerce yang mengalami peningkatan cepat adalah sosial media. Melalui akun individu yang mempunyai pengaruh atau influencer, terdapat dampak positif dan dampak negatif yang dimilikinya. Contoh kasus dampak negatif adalah penyebaran berita video palsu di Jepang terkait efek samping dari sebuah vaksinasi, sehingga menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap vaksin tersebut yang sudah diakui oleh global. Tidak hanya pada aktivitas belanja dan perkantoran, namun pada aktivitas kedokteran pun sudah menggunakan AI. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dokter dapat dikembangkan pula melalui sistem dan AI. Salah satu contoh kasusnya adalah terdapat sistem aplikasi AI pembaca hasil radiologi yang memfasilitasi pemecahan masalah terhadap penyakit pasien. Aplikasi ini disusun dari berbagai data dan mengubahnya menjadi sebuah informasi. Selain itu, AI juga dapat mengetahui penyakit langka yang membutuhkan diagnosa lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu manusia dalam memberikan tanda peringatan dini dari penyakit yang timbul berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya dan meningkatkan presisi kemampuan dokter dalam mendiagnosa penyakit. Aplikasi pembaca hasil radiologi tersebut tidak dapat langsung mendiagnosa penyakit, tapi terdapat beberapa pengetahuan yang dimiliki untuk mengetahui bagaimana dokter dapat mengikuti prosedur dan regulasi yang memadai. Pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi menjadi mungkin terjadi karena adanya algoritma komputer yang secara cepat. Bahkan akurasi komputer dapat lebih meningkat melampaui dari akurasi manusia dan dapat menyulitkan manusia dalam menafsirkan hasil dari sekumpulan data. Hal ini dapat mengeliminasi manusia dari pengambilan keputusan karena dinilai terlalu lambat. Namun meskipun manusia dapat tereliminasi dari pengambilan keputusan, suatu mesin tidak dapat menggantikan manusia. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada permainan catur. Suatu mesin dapat mengalahkan pemain catur para ahli, namun mesin tidak dapat menyusun bidak catur tersebut. Contoh lainnya adalah sebuah mesin tidak dapat menggantikan seorang sahabat meskipun mesin tersebut dapat melakukan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah mesin atau AI sulit diprogram untuk memiliki intuisi atau perasaan seperti manusia. Dasar konsep teknologi AI merupakan hasil desain manusia yang akan menghasilkan sebuah informasi dari kumpulan data. Teknologi dapat memprediksi masa depan melalui serangkaian data dari kejadian sebelumnya dan dapat menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Sekian atas review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.